Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini kami berempat dari Lab A1 Grafika Komputasi Visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas besar truk simulator. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Di sini saya Yusuf Kisi Abdul Jabar. Saya Benhard Simanulang. Saya Fajar Ivano Gamawan. Saya Aulia Kavita Putri. Oke, baik. Mungkin bisa langsung saja kami presentasikan tentang hasil diskusi kami. Mungkin dari Benhard bisa langsung saja share screen. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Saya izin buat share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Benhard. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan coba untuk menjelaskan tentang proyek yang sudah kami buat mengenai simulasi truk. Nah, jadi pada proyek ini kelompok kami membagi proyek ini menjadi beberapa bagian besar, yaitu terdapat lantai, terdapat random object, dan terdapat truk yang nanti semuanya akan digabungkan dalam logic main CPP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagian dari game yang merupakan lantai dari pergerakan truk, di mana nanti truk akan bergerak. Sebelum saya mulai menjelaskan, saya akan memberikan lihat bagaimana hasil akhir dari project game truk yang sudah kami buat. Ikut hasil gamenya. Nah, bisa dilihat di sini, truk dapat bergerak secara luasa dengan belok kiri dan kanan di jalan yang sudah dibuat. Dan jalan ini nanti merupakan salah satu dari produk lantai yang akan nanti saya jelaskan. Dan juga truk akan menambahkan skor di sebelah kiri atas apabila kita mengenai objek yang berupa mirip koin yang tersebar di jalanan-jalanan yang ada. Untuk saya akan menjelaskan tentang logik dari lantai dari game tersebut. Nah, lantai dari game tersebut dibagi menjadi 3 bagian besar yang merupakan itu adalah lantainya, trotoarnya, dan jalannya. Nah, lantai ini merupakan dasar dari semua objek yang akan dibangun di dalam kota ini yang dibentuk dengan JL Quads. Nah, dapat dilihat di sini ini merupakan vertex dari ukuran word yang kami buat. Nah, selanjutnya selain lantai juga terdapat trotoar dan jalan. Nah, trotoar ini merupakan pembatas jalan yang memiliki panjang 40, lebar 4, dan jarak antar stripnya itu 10. Nah, trotoar ini juga dibentuk dengan GL quads, yang dimana vertexnya itu atau posisinya itu merupakan posisi pada bidang 3 dimensi, yang dimana nanti itu posisinya berbeda-beda sesuai dengan letak kota yang ada. Dan yang terakhir ada jalan. Nah, jalan ini merupakan bisa dibilang objek lantai yang utama, karena di sini nanti tempat truk akan bergerak dan di mana koin-koin yang tadi sudah saya tunjukkan di simulasinya akan ditaruh. Nah, jalan ini juga dibuat di tempat yang sangat banyak, yang dibuat dengan translasi matriks pada 3 dimensi. Nah, di sini bisa dilihat sangat banyak pus jalan 1, pus jalan 2, pus jalan 3, pus jalan 4. Nah, ini semua merupakan koordinat-koordinat jalan yang dipetakan dalam Word yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, jadi jalan ini merupakan titik-titik koordinat yang sudah dibuat dalam peta-peta dalam pemetaan game ini. Jadi semua ini merupakan koordinat-koordinat yang ada dalam jalan peta dunia ini. Nah, sekian tentang penjelasan lantai dari Word game yang sudah kami buat.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivano mengenai random object. Silakan Ivano. Terima kasih atas kesempatannya, Benhard. Sebelumnya diralat ya, saya menjelaskan truk bukan random object. Oke, maaf. Oke, jadi pada bagian saya itu kan truk. Nah, truk ini kalau dilihat sekilas itu ada 5 buah prosedur di dalamnya. Pertama itu ada wheel, terus ada prosedur container, selanjutnya itu prosedur wheel depan, lalu collision box, dan terakhir itu prosedur truk. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, jadi di sini, di file truk.cpp. Nah, di file ini nih, pertama untuk prosedur wheel, ini nih untuk membentuk bagian rodanya. Ini prosedur yang membentuk bagian rodanya. Nah, di bagian rodanya ini dilakukan, pertama itu nih ada for loop atau perulangan loop. Nah, ini nih untuk mengulang nih GL quads. Jadi GL quads ini akan diulang sebanyak 360 kali. Jadi seolah-olah membentuk semacam tabung yang berbentuk lingkaran sempurna, tapi sisi atas dan sisi bawahnya belum dibuat. Nah, untuk sisi atas dan bawahnya itu, nah ini di bagian pelek bannya. Di pelek bannya juga sama, diulang sebanyak 360 kali, jadi nanti ini akan membentuk lingkaran yang membuat tutup bagian atas dan bawah tabungnya. Jadinya terlihat seperti roda. Oke, lanjut. Selanjutnya itu prosedur kontainer. Prosedur kontainer ini akan membuat kontainer dari truknya itu. Karena tergandeng, maka nanti ini bisa diisi 2 inputan posisi. Bisa 0 sama bisa 1. Nah, kalau 0 itu di sini dibuat lebih pendek daripada kalau input posisinya itu 1. Karena kalau 0 itu untuk nanti dibuat sebagai kontainer depan, dan 1 itu kalau inputnya itu 1 nanti akan dibuat sebagai kontainer belakang. Jadinya kontainer depan itu lebih pendek daripada kontainer belakang. Nah, kontainernya sendiri itu dibentuk dengan objek solid cube saja. Oke, nah terus di kontainer ini juga nanti dipanggil fungsi roda yang tadi sudah dibuat. Jadi selain di kontainer ini membuat bagian badan kontainernya, nanti juga secara otomatis ditambahkan ban-bannya. Jadi nanti di prosedur truknya tadi tidak perlu dipanggil lagi. Oke, selanjutnya ini ada lagi prosedur wheel depan. Nah, prosedur wheel depan ini untuk membuat rodanya untuk bagian sopirnya. Karena tadi kan roda yang dibuat itu baru untuk kontainernya saja. Nah, untuk bagian supirnya dibuat menggunakan wheel depan ini, prosedur wheel depan ini. Oke, selanjutnya ini prosedur collision box. Prosedur collision box-nya ini dipasang di bagian depan truk, di bagian supir paling depan truk, sama bagian kontainer belakang. Ya, fungsinya itu sebagai area yang membuat truk ini tidak bisa menembus gedung atau objek-objek lain yang juga mempunyai collision box. Nah, jadi kalau misalnya menyentuh itu akan berhenti. Oke, selanjutnya ini prosedur truk. Mungkin saya sekaligus simulasikan kalau di bagian ini. Nah, di truk ini nih nanti semua prosedur yang
tadi sudah dibuat di atas itu akan digabungkan di sini. Nah, pertama itu ini collision box, tadi untuk memanggil prosedur collision box-nya. Selanjutnya ini GL. Nah, ini kontainer. Nah, kontainer ini nih memanggil fungsi kontainer tadi dengan inputan 0. Nah, berarti kontainer ini akan membuat kontainer paling depan. Jika dilihat, nah, kontainer paling depan itu terlihat lebih pendek daripada yang belakang. Oke, karena ada collision box jadi tidak bisa menembus. Oke, selanjutnya ini hiasan, bagian hiasan-hiasan ini nih untuk bagian garisnya, garis yang ada di samping-samping kontainer depannya. Nah, garis putih ini Nah, ini garis putih yang di samping-samping kontainer depannya itu merupakan hiasan yang ada di sini. Dibuatnya dengan objek GL Rectangle F. Selanjutnya ini isi atas kontainer depan. Ini diibaratkan sebagai tanah yang diangkut truknya. Bagian atas ini berwarna coklat. Oke, bagian atasnya itu dibuat dengan objek GL Polygon. Nah, selanjutnya dipanggil kontainer belakang. Tadi kontainer belakang itu di inputnya itu sebagai 1. Maka dibuatnya lebih panjang daripada yang kontainer pertama. Oke, lanjut. Di sini hiasan 1, 2, 3 ini masih sama dengan kontainer depan tadi, hanya garis putih saja yang ada di samping-sampingnya. Selanjutnya GL plat hitam. GL plat hitam ini hanya untuk tempat lampu merah 2 ini saja agar terlihat tidak menyatu dengan kontainernya, makanya ditambahkan kotak hitam ini. Dibuatnya dengan objek GL Rect F. Selanjutnya lampu kiri. Oh, ini ada salah, ini harusnya warna merah ini. Jadi lampu kiri bagian kanan itu maksudnya ini lampu merah yang ini. Lalu lampu kanan bagian kanan itu maksudnya ini bagian ini. Oh. Oke, maksudnya ini salah ya. Maksudnya lampu kiri. Ini hanya lampu kiri saja harusnya untuk bagian yang ini. Selanjutnya lampu kanan ini untuk bagian yang ini. Oke, dibuatnya dengan GL Rect F juga. Oke, selanjutnya itu isi atas kontainer belakang sama seperti yang kontainer depan tadi untuk mengibaratkan jika ada tanah di atasnya. Jika truk mengangkut tanah. Oke, selanjutnya bagian sopir. Di bagian sopir ini karena belum dibuat prosedurnya, maka dibikin satu-satu per sisi-sisinya di bagian truk ini. Oke, pertama itu bagian samping pintu kanan. Maksudnya itu bagian sini. Nah, di bagian sini, di bagian samping kanan ini diwarnai oranye. Dibuatnya dengan GL Polygon juga. Selanjutnya bagian samping kiri itu maksudnya, nah sebelah sini bagian samping, tapi sebelah sini. Bagian samping sopir truknya, nah bagian sini. Dibuatnya masih sama pakai GL Polygon. Nah, selanjutnya bagian belakang. Bagian belakang itu bagian yang menyentuh kontainer depannya itu berpepetan dengan kontainer depannya itu, makanya tidak terlihat di sini, warnanya sama, tapi menggunakan GL Quartz karena bentuknya hanya kotak, jadi bisa dibuat menggunakan GL Quartz. Untuk yang bagian samping tadi karena tidak kotak penuh, ada sedikit miringnya di bagian sini, makanya menggunakan GL Polygon. Oke, selanjutnya bagian bawah. Bagian bawah itu ya bagian yang menghadap tanah. Dibuatnya menggunakan GL Quartz karena hanya kotak juga dan berwarna oranye.
Oke, selanjutnya bagian depan atau mulut. Maksudnya bagian depan mulut itu bagian tempat lampunya di bawah bagian kaca. Nah, ini di tempat lampu kuning ini berada itu, nah ini bagian depan supirnya ini dibuatnya dengan GL Quartz karena ini masih persegi panjang, terus berwarna oranye. Oke. Selanjutnya bagian depan atas mulut atau pelengkap. Ini bagian pelengkap saja agar agar di bagian atas nih mulut truknya itu tidak terdapat bolong di bagian sininya, di bagian perbatasan antara kaca dengan mulutnya. Makanya ditambahkan bagian pelengkap ini, bagian depan pelengkap ini. Nah, selanjutnya itu bagian depan atas itu ya ini atap supirnya ini, atap truk bagian supirnya ini. Dibentuknya menggunakan GL Quartz. Karena berbentuk persegi, walaupun agak menurun tapi tetap dari persegi, makanya bisa digunakan GL Quartz, objek GL Quartz. Oke, lampu depan dan kiri itu lampu depan kiri truknya berwarna kuning. Selanjutnya kaca depan. Ya, kaca depan itu di bagian depan supirnya berwarna abu-abu. Dibentuk menggunakan GL Quartz juga karena masih persegi. Selanjutnya itu roda bagian depan. Nah, ini memanggil fungsi wheel depan tadi. Jadi ditaruhnya di sini. Ditaruh sepasang di sini, bagian kiri dan kanan. Oke, selanjutnya untuk collision box-nya sendiri dibuat tidak terlihat, tapi jika diperlihatkan maka di bagian belakang truk ini ada bagian putih. Nah, dan depannya juga ada bagian putih. Ketika truk menyentuh ini, ketika bagian putih truk yang di depan ini menyentuh objek lain, maka truk akan berhenti. Begitu juga yang belakang ini. Nah, akan berhenti, tidak bisa melanjutkan lagi. Oke, mungkin begitu yang collision box. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari bagian truk ini. Selanjutnya akan saya serahkan penjelasannya ke Aulia. Untuk waktunya Baik, terima kasih Vano. Selanjutnya saya izin share screen. Apakah sudah masuk? Sudah, Aulia. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai random object atau objek-objek yang telah dibuat pada truk simulator. Di sini untuk objek yang telah kita buat itu menggunakan satu kelas yaitu kelas objek, di mana dia itu memiliki beberapa atribut, yaitu ada koordinat X, Y, dan Z. Selain itu kita juga menghitung ukuran serta heat value-nya. Kemudian di sini untuk objek yang telah dibuat itu akan mewarisi dari kelas induknya, yaitu kelas objek, di mana dia nanti akan mewarisi atribut-atribut yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk realisasi dari objek-objek yang telah dibuat itu terdapat pada file randomobject.cpp-nya, di mana nanti setiap metode yang telah dibuat itu akan direalisasikan pada file ini. Misalnya di sini pada objek batu,
dia itu akan memanggil fungsi primitif, salah satunya yaitu ada fungsi glued solid cube. Selain dari objek batu, di sini ada beberapa objek lainnya, yaitu ada objek bangunan, kemudian ada pohon, kemudian ada vine atau pohon cemara, lampu, serta ada koin. Selanjutnya untuk koordinat dan juga pewarnaan dari objek batu dan bangunan itu terdapat pada file main, yaitu dapat di sini. Sedangkan untuk file kecuali dua objek tersebut itu sudah diatur pewarnaannya pada file.jpg ini. Ini sekian mengenai random object pada Fruit Simulator. Saya kembalikan pada Yusuf. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Aulia. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah cukup. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang file main CPP-nya. Jadi sederhananya main CPP ini adalah implementasi dari 3 file yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini ada random object, truck, dan juga lantai. Nah, di main CPP ini yang pertama dan paling utama yaitu kita harus mengimport library yang kita sudah buat. Di sini ada truck, lantai, dan random object. Dan juga setelah itu kita membuat global variable. Di sini ada angle, data angle, ratio, delta move, dan bitmap height. Ini dan juga selanjutnya itu adalah debug kamera sampai dengan 0. Ini berfungsi supaya ketika ada collision, kamera tidak terjadi error. Lalu di sini ada global variable untuk game mechanics. Di sini ada speed x dan speed z. Jadi karena ini game ini berjalan di atas papan 2 dimensi, maka sederhananya kita mengalami pergerakan di bidang X dan juga bidang Y. Nah, di sini default-nya tentu saja kita set 0 supaya truk tetap diam. Lalu ada putaran truk, ini 90 derajat, nantinya bakal kita implementasikan untuk di logic ketika kita berputar. Lalu ada gas ditekan dan setir ditekan. Nah, ini jika kita ngeset -1, maka truk akan berputar ke kiri, dan jika 1, maka truk akan berputar ke kanan. Sedangkan 0 artinya truk sedang dalam keadaan diam. Lalu ini adalah akselerasi default. Jadi ketika kita melakukan maju atau mundur, sederhananya akselerasi default-nya itu 0,15. Nah, terus default-nya akselerasi juga punya 0,0 supaya truk tetap diam, dan juga deselerasinya 0,05. Jadi ketika kita maju dan kita diamkan, maka truk secara menyendirinya akan mengalami pelambatan. Lalu ada CX, CY, dan CZ. Ini adalah posisi koin, dan juga X, Y, dan Z. Ini adalah posisi awal kamera secara default-nya. Di sini ada angle cam, itu 90 derajat. Jadi penglihatan kita di sini sebesar 90 derajat. Dan juga ada LX, LY, dan LZ. Ini adalah lokasi dari lantai. Dan juga TX, TY, dan TZ. Ini adalah lokasi dari truk, posisi truk. Ini adalah collision point. Ini ada collision point depan, belakang, X dan Z, dan juga ada skor secara default 0, karena game dimulai skornya harusnya 0. Lalu di sini adalah inisialisasi dari objek yang sudah kita bikin. Di sini ada koin 0 sampai 9, ada 10 koin totalnya. Dan juga kita men-set building sama dengan 1, supaya memunculkan semua building yang kita buat. Lalu di sini juga ada prosedur reshape. Ini untuk melakukan reshape sederhananya. Ada move cam flat. Ini adalah kamera in-game-nya, dan juga ada prosedur orient me. Ini untuk memutar arah kameranya. Nanti bakal diimplementasikan ketika truk sudah bergerak. Lalu ada move me flat. Ini juga untuk perubahan kamera, namun untuk maju mundur saja. Terus ada prosedur move truck. Ini untuk ketika kita input untuk maju dan mundurnya, dan juga kanan dan ke kiri. Dan ini adalah cek tabrakan. Ini mungkin salah satu prosedur yang penting, karena ketika ada benda ingin menyentuh benda lain, ketika cek tabrakannya menghasilkan true,
maka truk akan diam. Oke. Ini mungkin kurang lebih seperti ini. Ada render bitmap string, lalu ada render score itu untuk mencetak skornya. Ada set orthographic projection di sini untuk meng-switch ke projection mode dan juga untuk meng-set 2D orthographic projection-nya. Dan juga ini ada restore perspective projection. Di sini kita pakai GL projection dan GL model view. Dan di sini yang mungkin yang paling banyak yaitu display. Sederhananya ini untuk menampilkan objek-objek yang sudah kita buat lalu merender ke layar. Nah, ini selagi di bak kameranya not true dan juga ini ada pergerakan, maka nanti objek-objek yang akan datang akan dicoba untuk dirender. Seperti itu sederhananya. Nah, lalu ini adalah objek-objek yang akan ditampilkan. Ini kurang lebih kita menggunakan koordinat-koordinatnya, kita isi koordinatnya, rok 1A, rok 2A, dan seterusnya. Tapi tidak lupa kita mencek tabrakan, karena barangkali koordinat yang kita masukkan itu sama dengan objek lain atau benda lain, sehingga nanti bisa terjadi tumpuk-menumpuk, seperti itu. Ini kurang lebih semuanya, mulai dari batu, bangunan, pohon, lampu, dan lain sebagainya. Oke, nah di sini juga ada random number. Jadi ini sederhananya untuk melakukan randomisasi untuk koin spawn. Jadi ketika koin ini sudah diambil, ini kan tersedia 10 koin. Jika salah satu diambil, maka nanti koin tersebut akan di-spawn di tempat lain, seperti itu. Dan ini juga akan dicek satu persatu. Terus ini ada display score-nya, kita seperti biasa, push matrix, dan lain sebagainya. Nah, ini ada press key, ini inputan dari user. Jika ke kiri, berarti nanti delta angle-nya minus 0,1, artinya dari kiri ke kanan, maka plus 1, seperti tadi. 0,1, jika up atau ke atas, maka dia akan 1 delta move-nya, jadi truk bergerak maju ke atas, dan juga jika down berarti mundur ke belakang. Dan ini kurang lebih sama, ini di bak kameranya, terus ini ada pergerakannya juga. Nah, release key ini jika user sudah berhenti melepas keyboardnya. Jadi ntar ini di bak kameranya bakal mengalami pengurangan, bakal di set ke 0 kembali, jika kanan, kiri, atas maupun bawah. Nah, ini untuk variabel global untuk pencahayaannya. Ada light ambient, diffuse, specular, position, ambient, specular, dan shininess. Nah, di sini kita bikin prosedur lighting-nya dan memasukkan global variable yang sudah kita buat. Ini adalah fungsi main-nya. Jadi kita inisialisasi, ini terus kita display, dan Windows position-nya ini untuk default position seperti biasa. Terus Windows size-nya di sini resolusinya kita set 640 kali 480 pixel. Ini untuk judulnya truk simulator. Dan juga ignore key repeat-nya kita set 0 untuk mengabaikan key repeat. Terus juga special function-nya kita press key tadi, dan release key-nya juga kita set. Lalu mungkin seperti itu saja, kita tambahkan lighting-nya juga, dan juga kita loop kembali, dan terakhirnya kita akan return 0. Mungkin itu saja presentasi dari kami mengenai truk simulator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.